Shalom Elohim, selamat siang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar di siang hari ini? Baiklah, di siang hari ini kita akan beribadah singkat. Sekalipun ibadah singkat kita lewat siaran di siang hari ini, mari tetap fokus hati kita, pikiran kita tertuju kepada Allah kita yang hidup, sehingga Allah memberikan janji ibadah kepada kita. Allah memberikan sukacita, damai sejahtera di setiap pribadi kita semua. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Berhembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di hidup kami. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan, kami sembah-sembah-Mu Tuhan. Kami masyurkan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Tuhan baik buat saya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku mau belajar balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Tuhan baik buat saya. Haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku mau belajar balas cintanya Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berterima kasih Bapa. Kalau dah hari kemarin bahkan sampai saat ini Bapa, kami masih boleh bernafas, kami boleh sehat kuat, bahkan kami boleh menikmati berkat-berkat rohani, berkat finansial, berkat kesehatan, kekuatan yang luar biasa yang Bapa berikan bagi kami. Itu semua karena anugerah kasih karunia Allah Bapa di surga dicurahkan pada kami. Terima kasih atas pertolongan perlindungan Allah Bapa di surga dalam kehidupan kami mulai dari hari kemarin bahkan sampai saat ini. Kami bersyukur berterima kasih Bapa. Oleh sebab itu kuduskan tubuh jiwa roh panca indera hamba-Mu Lucia Maria Pangke Elizabeth, bahkan semua yang mengikuti siaran di siang hari ini Bapa. Kuduskan dengan firman Allah tubuh jiwa roh panca indera kami. Layakan kami untuk beribadah singkat di siang hari ini Bapa, sehingga ibadah ini tidak sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami
kami yakin percaya kehadiran Allah Bapa di surga menjamah setiap pribadi lepas pribadi, baik saya dan yang mengikuti siaran di siang hari ini. Urapi satu persatu kami semua, sehingga urapan baru itu mengalir di setiap pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, saat ini hamba akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah itu menjadi rema termeterai di setiap loh hati kami yang paling dalam, bahkan dijadikan kami menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di siang hari ini mari kita semua akan buka firman Allah ya, di mana Markus 1 ayat 35 ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita buka di Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu di Markus 1 ayat 38. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita baca bersama mulai dari ayat 35 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mohon maaf, Markus 1 ayat 35. Perikopnya yaitu Yesus mengajar di kota-kota lain. Kita mulai ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikopnya di sini yaitu Yesus mengajar di kota-kota lain. Ya, seperti kemarin saya katakan bahwa Yesus pergi ke desa, ke kota, memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit. Nah, kali ini Yesus mengusir setan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kuasa yang Allah berikan kepada Yesus dan kepada kita sebagai pelayan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup dalam kebenaran firman Allah, Allah memberikan kuasa yang sama. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, dan kuasa yang Allah berikan itu kita gunakan untuk memberitakan Injil, mengusir setan-setan. Ada amin. Kita mengusir kuasa kegelapan, roh jahat yang mengganggu pribadi hidup kita orang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus saja berpuasa 40 hari ya. Yesus diganggu oleh si setan. Apa yang setan katakan, iblis setan katakan kepada Yesus? Kalau engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti. Kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke jurang itu. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kuasa yang Allah berikan kepada Yesus sehingga dia tetap menjaga diri dia. Dia tahu bahwa dia sedang berpuasa, dia sedang memberi diri kepada Allah, dia sedang memberikan hati dan pikiran fokus kepada Allah ya. Sekalipun iblis setan mengganggu Yesus Kristus ya, di dalam iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun ya. Yesus sedang berpuasa ya. Di situ Yesus diberikan kekuatan yang luar biasa dari Allah, sehingga Yesus tidak melakukan apa yang iblis perintahkan kepada Yesus. Begitu juga kita kepada kita dengan Allah ya. Kalau kita mengaku kita sebagai anak Allah, kalau kita mengaku kita sebagai hamba Allah, hamba kebenaran yang hidup dalam kebenaran firman Allah, kalaupun cobaan itu datang kepada kita untuk melakukan di luar kehendak Allah, jangan kita lakukan ya. Seperti Yudas, dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga Petrus, dia sempat menyangkal Tuhan Yesus ya. Ya, murid-murid Tuhan Yesus mendapat cobaan ya. Thomas juga ya adalah murid Tuhan Yesus. Dia merasakan bagaimana dia mau percaya atau tidak kepada Tuhan Yesus. Ya, dia tidak percaya kepada Yesus.
Begitu juga saya pernah alami ya. Sebelum saya menerima Tuhan Yesus secara pribadi, yang saya sibuk dengan kegiatan kerja, mengajar senam, bahkan dengan usaha bisnis saya ya, walaupun usaha bisnis saya tidak besar-besar ya, di mana saya buka toko Immanuel, saya buka rumah makan Bakudapa di PD Pasar Jaya di Cawang, Dewi Sartika, Jakarta Timur ya. Dari 2013 saya buka, terakhir saya tutup 2018 ya. Saya terima nasi kotak juga ya, dan bahkan saya terima kue-kue untuk pesanan ya dari gereja-gereja yang mengadakan seminar, bahkan mereka juga yang mengadakan Natalan atau KKR ya. Walaupun terlalu banyak ya, saya bagikan ke teman pelayanan lain supaya saling membagi berkat ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus ya, kita percaya yakin di saat kita melayani pekerjaan Tuhan, kita harus berwaspada dan berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu memang ada, ujian itu memang ada, tapi mari kita berwaspada, berjaga-jaga, jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan itu. Kalau kita mengaku kita sebagai anak Allah, Yesus Kristus itu adalah anak Allah. Sewaktu iblis setan mencobai Yesus Kristus di saat berpuasa, dia tahu bahwa Yesus Kristus tahu bahwa Yesus Kristus sedang dicobain oleh iblis setan. Tapi apa yang Yesus Kristus lakukan? Dia berwaspada dan berjaga-jaga supaya dia tidak jatuh ke dalam pencobaan. Begitu juga kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Allah, kita harus berwaspada, berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Ya, kalau iblis itu tempatnya sudah dicampakkan oleh Allah di neraka, ya. Oleh sebab itu, iblis setan mencari orang-orang yang selalu dekat dengan Allah supaya berteman dengan iblis setan yang ada di neraka itu. Saya yakin percaya setiap umat yang percaya kepada Yesus Kristus dimanapun berada tidak mau berteman dengan iblis setan yang ada di neraka selamanya. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau kita sudah ditugaskan untuk menjadi pelayan Tuhan, kita jangan murtad. Kita juga sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita jangan mundur, karena firman Allah katakan Allah tidak berkenan kepada orang yang mundur seperti istri Lot. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga Yudas tidak dipercayakan lagi untuk melayani pekerjaan Tuhan, tidak menjadi murid Yesus lagi. Karena apa? Dia menjual Tuhan Yesus, dia mempermalukan Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak, ya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini ya, ayat 35 kita mulai ya. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah pergi ke bukit. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi benar Yesus Kristus sudah pergi berdoa di tempat yang sunyi. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, jam berapakah Yesus Kristus berdoa di tempat yang sunyi? Pagi-pagi benar, yaitu sekitar jam 3 lah begitu, jam 2, jam 3 ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kapan kita melakukan doa di pagi hari ya, sebelum kita beraktivitas, di mana pagi-pagi benar ya, apa seperti teladan Tuhan Yesus buktikan kepada kita umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar harus kita berdoa. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau saudara sepupu kita, mereka bangun tuh pagi-pagi, mereka sudah sembahyang ya. Begitu juga kita ya. Kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, harus kita bangun. Sekalipun kita tubuh ini kita lemah ya, masih kepingin tidur ya, masih kepingin tidur nyenyak, tapi kita ingat bahwa Tuhan Yesus sudah membuktikan dengan teladannya, bangun pagi-pagi benar, supaya pagi-pagi benar bangun dan berdoalah ya.
Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita dan kepada kita semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pagi-pagi benar kita harus datang berdoa di tempat yang sunyi, di dalam kamar kita ya. Bisa kita berdoa ya. Yang penting tidak di suasana yang berisik. Biasanya tuh kalau subuh gitu ya, di antara jam 1 ya, waktu dulu saya baru terima Tuhan Yesus, selalu Tuhan Yesus bangunkan saya itu sekitar jam 1, jam 2. Ya kadang-kadang saya masih tutup mata saya, tapi saya sedang berdoa bahasa roh gitu. Pertama kali karena saya tidak tahu berdoa syafaat. Jadi Tuhan pakai mulut saya untuk berbahasa roh. Jadi mata saya kadang masih tertutup, tapi saya berbahasa roh terus ya, sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Kadang-kadang saya sudah memuji-muji Tuhan di saat jam-jam 1, jam 2. Dan saat-saat itu Tuhan Yesus datang kepada saya mulai dari tahun 1999. Waktu itu saya mendapat kasih mula-mula. Pertama kali saya bertobat dan saya percaya Yesus. Dengan penglihatan yang Tuhan Yesus berikan kepada saya selalu didatangin Tuhan Yesus lewat rumah tangga saya sedang mengalami goncangan. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, saya percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan melakukan doa di pagi hari. Ya, pagi-pagi benar ya, seperti teladan Tuhan Yesus lakukan, buktikan. Mari kita ambil bukti teladan dari Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Langsung lagi kita di ayat selanjutnya bahwa tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Ya, saat itu Simon dan kawan-kawannya menyusul Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Simon Petrus dia adalah murid Tuhan Yesus ya, mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus pergi ya, di situ selalu ada murid Tuhan Yesus. Ya, saat ini Simon yang sedang mengikuti Tuhan Yesus untuk berdoa di pagi-pagi benar. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut lagi di sini yaitu ayat 37. Waktu menemukan dia mereka berkata, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Jadi kata Yesus kepada Simon dan kawan-kawannya, mari berdoa ya pagi-pagi benar. Sesudah mereka berdoa pagi-pagi benar, perintah Tuhan Yesus kepada mereka, mari kita pergi ke kota-kota, di sana kita memberitakan Injil. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, adakah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan punya komitmen melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan? Kalau Bapak Ibu kasih dalam Tuhan ada kerinduan besar mau melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan, mari mulai sekarang, selama masih sehat, kuat, masih hidup, bernafas ya, berikanlah waktu kepada Tuhan Yesus Allah kita yang hidup untuk melayani Tuhan Yesus, melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tentunya dari awal kita berdoa minta kepada Tuhan, sehingga di saat kita melayani pekerjaan Tuhan ada karunia-karunia yang Allah berikan kepada kita untuk melengkapi pekerjaan Tuhan selama kita di dunia melayani pekerjaan Tuhan. Karunia itu ada di 1 Korintus 12 ya, di mana di situ berbagai karunia-karunia, rupa-rupa karunia yang Allah berikan kepada umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada karunia bahasa roh, ada karunia menyembuhkan orang sakit, ada karunia bernubuat, ada karunia menafsirkan, ada karunia untuk mengajar ya, memberitakan Injil. Kalau kita setia dengan satu karunia, Allah akan menambah-nambahkan karunia lebih lagi. Seperti dulu saya waktu baru terima Tuhan Yesus ya, saya baru diberikan karunia bahasa roh ya. Terus kedua, Tuhan Yesus memberikan saya karunia penglihatan. Setelah saya asa terus dan saya setia, saya mau belajar setia dan taat kepada Tuhan dengan doa, ujian, penyembahan, saya mulai doa di kamar saya, sekalipun doa bahasa roh saja ya.
Saya tidak mengerti bahasa roh itu sebenarnya apa yang saya katakan, tapi hanya Tuhan Allah kita yang tahu, karena bahasa roh itu datangnya dari Allah sendiri. Dan saya ada sukacita damai sejahtera di saat saya berbahasa roh. Dan sampai saat ini kalau saya berdoa dan saya berbahasa roh, bahkan terlebih saya berdoa syafaat dengan bahasa akal budi saya merasa saya tidak berhutang kepada Tuhan. Karena apa? Saya sudah melakukan bagian saya sesuai perintah yang Allah percayakan kepada saya, yaitu doakan sahabat kenalanmu di mana saja berada, sebut dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Entah saya berdoa syafaat di rumah, entah saya berdoa syafaat itu di gereja, bahkan di setiap pertemuan event, baik itu di KKR, di seminar, bahkan terlebih di ibadah-ibadah raya, saya ngambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan sebagai pendoa syafaat. Dan saya diberi kepercayaan untuk memberitakan Injil di gereja-gereja lokal, di mana gereja ini mempercayakan saya untuk memberitakan Injil. Saya tetap melakukan bagian saya, sekalipun tidak sempurna yang saya sampaikan, tapi saya yakin percaya Allah yang maha sempurna yang akan menyempurnakan pelayanan yang kami kerjakan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan akan dipakai oleh Allah lebih luar biasa lagi daripada saya. Dan tetaplah setia, taat, tetap komitmen kepada Allah kita yang dahsyat. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Allah tetap selalu setia kepada kita bila mana kita tetap setia. Sekalipun kita tidak setia, tapi Allah tetap setia. Kalau kita sudah dibentuk, dirancang dari kandungan ibu kita, Allah sudah membentuk dan menetapkan kita. Kita tidak akan lari kemana-mana. Allah selalu mengejar kita supaya kita tetap selalu menjadi setia, taat kepada Allah kita yang hidup. Begitu juga Yesus Kristus, dia adalah anak Allah. Oleh sebab itu dia selalu setia, taat, dan tunduk dalam otoritas Allah Bapa di surga. Kita juga umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus memiliki komitmen kita dengan hati yang tulus, kita memberi hati hidup kita, tubuh jiwa roh kita kepersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hati Allah Bapa di surga, sebagai persembahan yang kudus, yang tahu kudus kita dan tidak hanya Allah. Mulai dari sekarang kita melatih diri kita supaya kita menjaga kekudusan, kita berwaspada ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, sambil berjaga-jaga supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tetap setia berdoa, tekunlah di dalam doa. Apalagi saat-saat ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus di setiap gereja-gereja lokal, setiap orang percaya kepada Tuhan Yesus yang beribadah di setiap gereja-gereja lokal, bahkan terlebih di setiap kumpulan ibadah-ibadah yang terdiri dari 2-3 atau 3 orang. Di situ Tuhan hadir. Yang penting kita ada keseriusan, hati dan pikiran kita fokus di dalam kita beribadah. Yakin dan percaya janji ibadah itu Allah akan berikan. Allah akan memberikan janji ibadah di saat doa, pujian, dan penyembahan, kesaksian dan firman Allah, Injil kebenaran firman Allah dikumandangkan. Allah menjamah satu persatu setiap yang hadir, yaitu pelayan Tuhan, jemaat Tuhan. Pergumulan masalah apapun Allah sanggup menyelesaikan. Jawaban tepat datangnya daripada Allah sendiri. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Bahkan yang sakit juga Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Bahkan pun yang terikat dengan kuasa kegelapan, Allah sanggup melepaskan segala ikatan belenggu dosa. Kuasa kegelapan itu Allah akan putuskan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yang kurang iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga, Allah akan menambahkan iman pengharapan daripada Allah Bapa di surga. Allah akan meneguhkan dan menguatkan iman kita semakin bertambah-tambah, percaya kepada Allah dan beriman kepadanya. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertekunlah di dalam doa, bertekunlah di dalam ibadah. Percaya saja, janji ibadah itu Allah akan berikan. Amin. Bukan setiap hari kita datang beribadah kalau kita tidak mendapatkan janji ibadah. Bagaimana dengan diri kita? Sia-sialah ya pemberian diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kalau kita sendirinya tidak mendapatkan janji ibadah?
Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, firman Allah tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sudah 2000 tahun lalu firman Allah ini tetap selalu ada. 1 iota pun tidak boleh ditambah dan dikurang. Kecuali kita sendiri yang membaca dengan iman, merenungkan dan dapat melakukannya siang dan malam. Kita akan diberikan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Allah. Di saat kita mulai berjalan, Allah akan sedang mengingatkan kita dengan kuasa Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita, supaya kita hati-hati di dalam kita melangkah seperti Yosua 1 ya. Di Yosua 1 di mana Allah memakai Yosua ya, Allah katakan kepada Yosua ya, Yosua, firman Allah katakan kepada Yosua, berhati-hatilah, kuatkan teguhkan imanmu, berhati-hatilah, berjalanlah, berhati-hatilah, kuatkan dan teguhkan imanmu, berwaspadalah dan berhati-hatilah. Kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai anak Allah, sebagai pelayan Tuhan, tentunya kita harus disiplin diri, berhati-hati, berwaspada di setiap langkah-langkah kita, baik kita dalam perkataan, dalam tindakan kita, dan Roh Kudus yang akan Allah berikan kepada kita untuk memampukan kita, untuk kita dapat berjalan berhati-hati bersama Allah kita. Kita berwaspada. Roh Kudus akan menolong kita bila mana kita ada kemauan, ada tindakan untuk berhati-hati dan berwaspada. Tapi kalau kita melanggar ya, kita melanggar perintah Allah, Roh Kudus tidak akan menolong kita karena kita sudah melanggar perintah Allah. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Ya, karena firman Allah katakan, mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita, kita jaga dan pelihara baik-baik, karena tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang Allah berikan. Ya, kita harus jaga, pelihara, jangan cemarkan dengan hal-hal kenajisan. Ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama berjuang menjaga bait Allah, bait Roh Kudus yang ada di dalam kita, yaitu diri kita adalah gereja Allah yang hidup, yang perlu kita bereskan, tentunya dengan pertobatan kita sehari-hari, sehingga boleh menghasilkan buah pelayanan yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita lanjut di sini ya. Ayat selanjutnya, ayat 38, jawabnya, mari kita pergi ke tempat kota-kota berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea. Jadi Yesus Kristus mengajak Simon dan kawan-kawannya untuk pergi ke kota ya, ke Galilea, untuk memberitakan Injil di sana ya. Nah, kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diberikan kesempatan hidup sehat, kuat. Mari berilah diri kita, hidup kita, untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Tentunya mulai awal pertama kita berdoa, minta kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan berikan. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Allah akan memberikan karunia-karunia kepada kita. 12 karunia, 5 jawatan yang Allah berikan kepada setiap gereja-gereja dimanapun berada, untuk saling melengkapi sebagai tubuh Kristus yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Saling melengkapi di gereja Tuhan untuk membangun kerajaan Allah di setiap pribadi lepas pribadi, tentunya mulai dari diri kita, keluarga, dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai kedatangan Tuhan Yesus menjemput kita, tidak kedapatan bercacat celah. Amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita akan dijemput oleh Allah kita bila mana sudah waktunya nafas kita diangkat oleh Tuhan Allah kita ya. Yang mengambil nafas kita hanya Allah, dan rahasia Allah saja tahu kapan kita mau diambil. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, selama kita diberikan nafas sehat kuat, marilah kita tetap selalu setiap hari sama-sama kita mengintrospeksi diri. Kita punya komitmen melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kita, baik itu di desa kita, di kota, di mana Tuhan bawa kaki kita.
beritakanlah Injil, doakanlah mereka yang membutuhkan pertolongan. Begitu juga di lewat medsos ya, lewat HP siaran kita juga bisa memberitakan Injil. Saya yakin percaya kuasa Allah itu akan bekerja dengan luar biasa, dengan tidak terbatas dan ruang dan waktu, akan menjamah setiap hati pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman Allah di siang hari ini. Ya, saya yakin percaya hanya Allah yang membuat seseorang itu bertobat. Tidak ada seorang pendeta hamba Tuhan yang membuat seseorang itu bertobat, kecuali dari Allah sendiri yang membuat seseorang itu sadar akan dosa dan bertobat, dan Roh Kudus akan menolong bila mana seseorang itu bertobat, datang kepada Allah dan percaya kepadanya. Ada amin. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, firman Allah di sini juga katakan di mana di Sefanya ya. Sefanya juga diingatkan Tuhan ya. Di mana firman Allah katakan Sefanya ya, Sefanya 2. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya tambahkan 3 ayat lagi, yaitu Sefanya ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di mana Sefanya bertobat datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, yaitu perikopnya itu seruan untuk bertobat ya. Kita baca bersama. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan, carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau Sefanya berbicara seperti itu ya, di mana firman Allah di Sefanya 2 ayat 1 sampai 3 ya, Allah mengingatkan supaya bertobat kepada bangsa yang tak acuh ya. Mungkin ada seseorang yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik ya, mungkin acuh tak acuh, tidak mau cari Tuhan. PR buat kita berdoa untuk mereka ya, baik itu anak kita, suami kita, kakak kita, adik kita, ponakan kita, saudara bersaudara, tetangga kita, sahabat kenalan yang kita kenal, bahkan pun yang kita tidak kenal ya. Kita berdoa syafatlah untuk juga raja-raja, pembesar-pembesar yang ada di negeri kita, terlebih pemerintah, alat negara ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, para pemimpin agama ya, seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kita bersyafaat, yang menjawab adalah Allah sendiri. Bagian kita berdoa saja, bagian Allah akan memberkati. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita semua tetap terus maju di dalam Tuhan. Allah tetap selalu menyertai kita. Allah akan memberikan Roh Kudus kepada kita sebagai penolong untuk memampukan kita untuk melakukan apa yang baik, yang benar dan berkenan di hati Allah Bapa di surga. Tentunya awal mula kita sadar diri, introspeksi diri, bertobat dan menyesal dengan semua perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, sehingga Allah Maha Pengampun, Allah yang besar perkasa, sanggup mengampuni dosa kita. Yang penting kita berjaga-jaga dan berwaspada supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam pencobaan. Pencobaan, ujian itu tetap ada, tapi mari kita tetap selalu menjaga diri kita supaya ada penguasaan diri. Kita mengendalikan diri kita. Saya beri contoh, motor, mobil punya rem. Kalau tidak punya rem mobil dan motor, tentunya akan rem bocor, mau kemana motor dan mobil itu. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Begitu juga kita sebagai anak Allah. Allah memberikan firman-Nya di mana Galatia 5 ayat 22 sampai 23, kita harus memiliki buah pertobatan, buah roh. Ada 9 buah roh yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir di mana 23b ayat ini mengatakan, di mana penguasaan diri adalah mahkota yang paling
paling mahal dari setiap mahkota yang ada. Oleh sebab itu kita semua orang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sudah dipakai Allah untuk melayani pekerjaan Tuhan dengan karunia-karunia yang Allah berikan, mari kita jangan sombong, kita jangan berbangga dengan diri kita sudah paling hebat. Tidak, yang hebat adalah Allah kita di dalam Yesus. Kita hanya menjadi saluran berkat saja, kita hanya sebagai penyambung lidahnya Allah untuk menyampaikan kabar baik, mendoakan orang sakit, mengusir setan mereka yang mengalami masalah persoalan. Bagian kita kerjakan, memberkati mereka dengan doa kita, dengan doa syafaat kita, memberitakan Injil baik mereka mendengar dan tidak mendengar, mereka mau bertobat dan tidak bertobat. Bagian kita sudah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh dan tulus, dan bagian Allah memberkati pekerjaan Tuhan yang sudah kita kerjakan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Cukup sampai sini firman Allah yang saya sudah bagikan, sekalipun sederhana dan singkat, tapi saya yakin percaya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Saya juga memiliki masalah. Bapak Ibu pikir saya tidak punya masalah, tapi kalau saya mau ceritakan masalah saya, ya panjang dan begitu banyak, tapi bisa diselesaikan dengan doa, sehingga masalah saya bisa sedikit. Dan saya bersyukur, berterima kasih banyak hamba-hamba Tuhan, orang percaya, sahabat kenalan saya juga membantu saya di dalam doa masalah saya, sehingga masalah saya mulai terselesaikan. Karena saya tahu dan yakin dan percaya Allah itu maha besar, Allah maha kuasa, Dia adil dan perkasa, yang selalu membela setiap umat yang selalu berseru kepadanya dengan hati yang tulus. Ada amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjawab doa-doa kita bersama. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, cukup sampai di sini firman Allah, dan saya akan tutup firman Allah dengan satu pujian yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada dalam keselamatan, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau saksikan, saya ingat waktu saya ditugaskan untuk melayani firman Allah selama 3 hari di Pulau Seribu, yaitu di Pulau Pramuka, dengan tim saya dari Jaringan Doa Nasional Pangkalan Doa Tamrin City, ya. Saya diberikan kesempatan untuk melayani firman Allah. Dari tim saya ada beberapa orang untuk berangkat ke Pulau Pramuka, itu Pulau Seribu. Untuk beberapa hari saya ditugaskan memberitakan Injil di sana. Tapi apa yang saya lakukan? Saya hanya melihat kelemahan, kekurangan teman pelayanan yang melakukan kesalahan, sehingga saya melayani firman Allah hanya 1 hari saja. 1 hari saja saya melayani di sana, dan akhirnya saya minta pulang besoknya. Apa yang terjadi di kapal kecil yang saya tumpangin? Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di saat saya pulang hari kedua itu, hanya hari pertama saya memberitakan Injil di Pulau Pramuka, yaitu jemaatnya sebagian dari kaum Kedar, ya, jemaatnya. Dan saya dan tim kami menginap di villa Ibu Siregar, yang pemiliknya adalah Ibu Ida Siregar, yang saat ini mungkin masih hidup atau sudah almarhum, sudah tidak ada kontak lagi sekarang, karena saat itu memang saya pergi masih tahun
waktu anak saya masih SMP ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, cukup lama juga ya saya tidak ke sana lagi, tapi saya bersyukur berterima kasih kepada Tuhan sekalipun saya tidak 3 hari memberitakan firman Allah di sana, tapi saya hari kedua saya sudah kembali ke Jakarta. Apa yang terjadi di kapal di laut itu, kapalnya itu goyang oleh karena ada angin kencang. Bahkan kapal yang saya tumpangi, kapal kecil ini, hampir terbalik. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya secara manusia takut Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, tapi saya tetap berdoa dan saya hubungi SMS, WA ke semua teman-teman yang ada di jaringan doa nasional, sebagian juga yang ada di jaringan doa sekota Jakarta Timur, bahkan terlebih gembala saya yaitu Bapak Gembala Pratikto, Ibu Rumeksi, dan teman-teman pendoa syafaat di gereja lokal Rayon 1G ini. Saya SMS, saya WA kepada mereka, tolong doakan saya takut mati, saya takut untuk berenang, saya tidak tahu berenang, saya takut dimakan ikan. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah diperintahkan Allah untuk melayani firman Allah, melayani pekerjaan Tuhan, kita jangan melihat ke kiri, ke kanan, terlebih ke belakang. Pandanglah muka kita ke depan dan tetaplah komitmen untuk melayani pekerjaan Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kita, tetap kita punya komitmen melayani pekerjaan Tuhan. Nasar yang sudah kita minta katakan kepada Tuhan harus kita tepati. Puji Tuhan, mereka semua mendoakan saya, dan puji Tuhan saya tiba sampai di pelabuhan, saya tiba, dan akhirnya saya sangat bersyukur berterima kasih karena pertolongan Tuhan yang luar biasa, sehingga saya tidak dimakan ikan, bahkan kapal kami selamat. Bahkan teman-teman saya, pelayan-pelayan Tuhan ini mengatakan, kami sudah doakan kamu sehingga sudah tiba di Jakarta. Sekarang oleh-oleh dari Pulau Pramuka apa? Saya bilang mohon maaf, saya tidak bawa oleh-oleh. Diri saya aja hampir tidak kembali oleh karena keadaan yang terjadi di kapal. Angin kencang, kapal itu sudah oleng, hampir mau terbalik, kapal kecil gelombang besar. Saya ketakutan, saking saya ketakutan, kacamata saya ketinggalan di sebelah nakoda karena saya duduk di sebelah nakoda. Saya takut duduk di belakang. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ternyata kalau kita ikut Tuhan jangan takut, karena di firman Allah katakan di Yesaya 41 ya, sebab jangan takut, aku Allah akan memegang tangan kananmu, meneguhkan, menguatkan hatimu, memegang tangan kananmu sampai pada kemenangan dan kemenangan. Itu saya ingat firman Allah itu. Ya puji Tuhan, saya katakan kepada teman-teman, saya sudah tiba di Jakarta, walaupun saya tidak terus ke Pulau Panggang, saya tidak membawa ikan dari Pulau Panggang. Ya di sana ikan-ikan segar. Justru saya hampir dimakan ikan kalau kapal yang saya tumpangi saat itu tenggelam. Wah, hampir saya dimakan ikan ya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Itu dalam hati saya, oh Tuhan tolong, saya tidak mau dimakan ikan, saya tidak tahu berenang. Tuhan tolong berikan nafas saya sehat kuat, tibakan kapal ini, diri saya, penumpang semuanya tiba dengan selamat. Puji Tuhan, selamat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur berterima kasih atas pertolongan Tuhan yang luar biasa. Satu kesaksian lagi yang saya alami, sewaktu saya 2019 saya diutus pergi ke Palu. Ya, di mana Palu, gereja GPD El Gibor Palu, gembalanya Ibu Linda dan suaminya, mereka mengatakan kepada saya, Ibu Elizabeth nanti menyampaikan firman Allah. Saya bilang, ya saya sudah tiba di sini. Sekalipun saya sudah katakan kepada teman saya itu Bapak Pendeta Nehemia supaya dia melayani firman Allah, tapi Bapak Pendeta Nehemia dia mengalami satu kecelakaan sehingga kakinya sempat lumpuh dan dia sedang dirawat oleh medis sehingga dia tidak bisa ke Palu. Tapi untuk bantuan dan relawan untuk membantu di mana bencana alam, ya tsunami dan bencana alam terjadi di Palopo itu,
tim dari Yayasan Kemah Injil sudah terjun ke sana. Mereka belanja dari ujung pandang dengan kontainer dan tembus sampai ke Palu, dan mereka minta supaya kalau bisa dalam satu tim kita bisa memberitakan Injil di sana. Saya katakan kepada Bapak Pendeta Nehemia, kalau bisa Bapak Pendeta saja yang senior. Dia mengatakan dia nggak bisa karena kakinya dalam perawatan. Saya bilang, katanya Ibu Elizabeth saja yang pergi, karena kebetulan saya kenal Ibu Pendeta Linda ini karena kita ketemu pelayanan di GPD Pusat Tondano tahun 2019. Saat itu saya khotbah jam 5 subuh di GPD Pusat Tondano, di mana gerejanya pendeta Dr. Lika Repi, ya. Kami di sana ketemu dan berbicara soal pelayanan, dan saat saya sudah di Jakarta dia menghubungi saya lewat teleponnya bahwa mereka mengalami bencana alam, dan saya hubungi kepada teman Yayasan Kemah Injil, terlebih pengurusnya itu Bapak Pendeta Nehemia. Dia membantu, dia menelpon secepat itu, langsung datang bantuan, dan puji Tuhan, ya, relawan bahkan bantuan di sana, bahkan tenda-tenda ada 20 tenda yang dipakai untuk mereka. Setelah kalau bencana alam terjadi, mereka lari sampai ke hutan-hutan dengan memakai tenda yang diberikan dari Kemah Injil. Saya bersyukur, berterima kasih ya kepada Tuhan dan kepada Yayasan Kemah Injil yang sudah menjadi saluran berkat di GPD LG Board dan sekitarnya yang ada di Palu, GPD LG Board yang ada di Palu. Saya juga saat memberitakan Injil, tiba-tiba waktu saya mau khotbah hari Minggu, tiba-tiba air laut itu naik. Karena apa? Laut itu di depan gereja, sedangkan belum lama tsunami, dan masih tetap air itu masih naik, pasang terus, ya. Jadi belum normal, ya. Dan saya begini, Tuhan, kalau saya pergi dengan air laut ini bagaimana, Tuhan? Saya tidak tahu berenang. Tapi saya berdoa setelah Pak Gembala mengatakan, Ibu Elizabeth Lucia Marepangke, bagaimana mau melayani lagi? Air laut sudah naik sampai masuk dalam gereja. Ibu masih mau melayani lagi? Masih percaya kepada Tuhan? Masih takut atau tidak? Saya katakan, saya percaya kepada Tuhan, Allah yang punya bumi langit segala isinya. Dia punya kedaulatan yang luar biasa. Saya percaya di saat saya berdoa, dan saya yakin percaya Allah sanggup menghentikan, ya, angin barat itu sehingga tidak terjadi angin barat. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setelah saya pergi ke depan laut itu, disaksikan oleh kendaraan-kendaraan yang saat itu macet dan mereka tidak mau lewatin di air yang sudah pasang. Air laut naik sampai ke jalan raya dan masuk ke gereja, di mana gereja GPD Alpha, gereja GPD LG Board, yang di mana gereja itu saya akan memberitakan firman Allah saat Paskah, ya. Waktu itu jam 10 nanti saya memberitakan firman Allah. Saya merasa takut karena kenapa? Air pasang itu naik, tapi sebelum jam 10, ya, Allah sudah menurunkan air pasang itu sehingga tidak jadi tsunami, ya. Walaupun angin begitu kencang seperti tanda-tandanya angin barat dan mau tsunami lagi, tapi saya berdoa dan saya katakan kepada Ibu Gembala, Pak Gembala, mari kita berdoa bersama-sama supaya Allah akan menghalaukan angin barat itu, dan air pasang ini Allah akan sanggup menurunkan air pasang ini sehingga tidak terjadi tsunami, tidak terjadi air pasang lagi. Dan puji Tuhan, waktu itu saya pergi di depan laut, disaksikan kendaraan-kendaraan yang berhenti di jalan raya, sedangkan saya berdiri di depan kendaraan-kendaraan itu di depan laut, dan saya angkat tangan, saya katakan kepada Allah kita yang dahsyat, Engkau Allah pencipta bumi langit segala isinya. Seluruh makhluk ciptaan yang ada di muka bumi, laut pun itu Engkau yang punya. Bapa, kami yakin dan percaya, Yesaya 41, Engkau Tuhan Allah yang hidup sanggup menggenapi firman Allah ini. Saya tidak takut Tuhan, karena Engkau membawa aku di sini. Saya tidak takut Tuhan, karena Engkau sanggup membawa kaki saya berada di Palu, di GPD LG Board Palu, dan saya yakin percaya jadwal yang sudah ditetapkan untuk saya memberitakan firman Allah pada Paskah hari Minggu, ya, jam 10. Saya yakin percaya tepat pada waktunya angin barat ini berhenti dan air pasang ini berhenti. Puji Tuhan, pas jam 10
air laut itu sudah turun. Dan puji Tuhan, kendaraan boleh lewat di jalan raya. Bahkan mereka juga jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan mulai datang ke gereja dan beribadah bersama-sama. Dan saya boleh memberitakan firman Allah di pada Paskah tahun 2019. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemanapun kita pergi kita tidak perlu takut. Karena yang membela kita adalah Allah kita yang dahsyat. Kita tidak perlu takut kepada manusia siapapun. Dia mau mengancam dan mengintimidasi. Dengan segala cara iblis setan menawan pikiran orang-orang jahat ini. Tapi kita yakin percaya Allah yang maha besar, kuasa dahsyat dan perkasa, sanggup menggagalkan semua rencana iblis setan di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, begitu pula pengalaman saya melayani pekerjaan Tuhan cukup banyak, tapi hanya sebagian saja bisa saya saksikan, dan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Firman dan kesaksian yang bisa saya bagikan dari Allah yang menyempurnakan. Amin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Baiklah, kita tutup firman Allah dan kesaksian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa, firman-Mu yang luar biasa yang Bapa berikan bagi kami di siang sore hari ini, sehingga kami boleh mendapat kekuatan yang baru, kami boleh mendapat sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Temukan benih firman Allah yang sudah hamba-Mu sampaikan, dan mereka yang mendengarkan, biarlah firman Allah ini ditumbuhkan, dan jadikanlah kami semua menjadi pelaku firman Allah, bukan sekedar pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap selalu setia taat melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, seperti teladan Tuhan Yesus mengajak Simon dan kawan-kawannya untuk berdoa pagi-pagi benar, bahkan memberitakan Injil di setiap kota-kota di mana Allah perintahkan. Begitu juga kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah punya komitmen melayani pekerjaan Tuhan, tetaplah setia taat melayani pekerjaan Tuhan dalam kondisi apapun di sekitar kita, siap tidak siap. Kita harus tetap siap kepada komandan kita Allah yang hidup, yang sanggup memberikan solusi yang tepat bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap semangat maju di dalam Tuhan. Allah sudah memberikan karunia-karunia kepada kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita tetap giat, milikilah roh menyala-nyala, baik dalam melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Allah sudah berikan Roh Kudus kepada kita. Mari kita tetap semangat maju terus melayani pekerjaan Tuhan. Dalam keadaan apapun kita tetap semangat melayani pekerjaan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saat itu tidak melakukan siaran ya lewat media, tapi kalau sekarang Allah mempermudah kepada umatnya, yaitu memberitakan kabar baik lewat media, dan bisa datang juga di tempat di gereja-gereja lokal ataupun di seminar KKR di setiap desa kota. Ya, kalau dari kemarin-kemarin saya banyak pergi ke desa-desa, ke kota-kota, dan kali ini saya ada di Jakarta sambil mengurus cucu, anak, dan sambil juga beristirahat, tapi tetap saya melayani pekerjaan Tuhan. Ada di beberapa gereja yang saya ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan, dan begitu juga saya juga membawakan siaran di media. Saya yakin percaya hanya Allah yang sempurna, yang sanggup menyempurnakan pelayanan yang saya kerjakan. Mari kita berdoa, doa bangsa dan negara. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur, berterima kasih Bapa, di mana firman-Mu ini sangat luar biasa. Bila firman ini memerdekakan bagi setiap kami, biar kami tetap selalu ada di dalam koridornya Allah Bapa di surga. Biar tetap kami selalu turut perintah-Mu Bapa di surga. Mampukan kami Roh Kudus, sehingga kami tidak dimampukan untuk mendukakan Roh Kudus. Karena firman Allah katakan mendukakan Roh Kudus tidak dapat diampuni. Oleh sebab itu mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan apa yang baik, yang benar, yang berkenan di hati Allah Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk pemerintah bangsa negara Indonesia. Bapak Jokowi memberkati seluruh pemerintahan Bapak Jokowi, alat negara, penegak hukum, bahkan terlebih masyarakat Indonesia. Bapa di surga, hanya Engkaulah Allah Bapa di surga yang tahu apa yang menjadi pergumulan dari setiap pribadi lepas pribadi hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, tolonglah Bapa dari setiap persoalan dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, dalam usaha bisnis, mata pencarian, dalam pendidikan,
dan bahkan terlebih apa yang mereka kerjakan usaha rencana ke depan. Bapa di surga, kami yakin percaya Engkau Allah yang hidup sanggup memberikan solusi yang tepat. Engkau Allah yang hidup sanggup memberikan jalan keluar, sehingga kemenangan demi kemenangan itu boleh menjadi bagian bagi pemimpin bangsa kami Indonesia, pemerintahan Jokowi, alat negara, bahkan para pemimpin agama masyarakat Indonesia. Biarlah aman dalam perlindungan Allah Bapa di surga saat ini bahkan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati program-program pemerintah yang sedang direncanakan dan dikerjakan. Biar ada campur tangan daripada Allah Bapa di surga, sehingga semuanya itu terlaksana dengan baik, lancar, dan berkenan di hati-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa, hamba berdoa juga untuk para investor dalam negeri, luar negeri. Biarlah dapat membantu jalannya pembangunan yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan pemerintah, alat negara, pemimpin agama masyarakat Indonesia, alat negara, sehingga benar-benar Tuhan ada kerjasama yang baik, unity di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, hamba berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, jemaat Tuhan di setiap gereja lokal baik Indonesia, luar negeri. Tuhan tolong kami semua Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Suci kuduskan pribadi lepas pribadi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua, setiap pemimpin gereja, jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan tolong campur tangan setiap pelayanan demi pelayanan yang direncanakan bahkan sedang dikerjakan, sehingga program gereja ini boleh terlaksana dengan baik dan boleh berkenan di hati-Mu Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, perluas kapasitas pengembalaan pelayanan misi yang ada, sehingga boleh ada penjangkauan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa baik jiwa-jiwa jemaat Tuhan yang belum dibaptis, Tuhan gerakkan hati mereka sehingga mereka ada kerinduan hati besar untuk memberi diri untuk dibaptis, sebagaimana Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Begitu juga teladan Yesus, dia buktikan kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, supaya kita lakukan apa yang menjadi bagian kita, sehingga Allah yang memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ibadah online, ibadah offline yang sedang dikerjakan, direncanakan di setiap denominasi gereja baik Indonesia luar negeri, Tuhan tolong campur tangan sehingga ibadah online, ibadah offline ini boleh berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, dan berakhirnya, sehingga ada pengurapan baru terus yang terjadi. Bahkan mereka yang hadir dalam ibadah, bahkan mereka Tuhan yang mendengarkan firman Allah, mereka yang serius fokus di dalam beribadah, mereka juga boleh mendapatkan janji ibadah. Mereka yang sakit boleh disembuhkan, bahkan mereka yang terikat boleh mengalami kelepasan, sukacita, damai sejahtera pada Allah Bapa di surga. Yang kurang iman, pengharapan daripada Allah Bapa di surga, Allah Bapa di surga tambahkan kuatkan, teguhkan iman daripada setiap pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir di lewat ibadah online, ibadah offline saat ini setiap hari. Tuhan Yesus tolong mujizat demi mujizat terjadi di setiap denominasi gereja lokal dimanapun berada. Tuhan tolong campur tangan di dalam rencana membangun gereja dan pembangunan sedang berjalan. Bila sedang dana-dana itu Bapa di surga sediakan, sehingga semua boleh terlaksana dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah segala kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang sudah mengikuti siaran di siang hari ini. Saya yakin dan percaya janji ibadah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan boleh terima dengan sukacita, damai sejahtera. Begitu juga saya. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat sore.